Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Langit di atas pegunungan tengah Papua tampak kelabu, seolah menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Matahari yang biasanya bersinar cerah di ufuk timur kini terselubung oleh awan gelap, menciptakan suasana mencekam yang merayap ke setiap sudut hutan belantara. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan raksasa yang telah menjadi saksi bisu pertarungan panjang antara pasukan negara dan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Di salah satu pos komando tersembunyi, para prajurit bersiap dalam keheningan. Di bawah naungan kanopi lebat hutan hujan tropis, mereka menunggu perintah terakhir sebelum operasi dimulai. Cahaya redup dari lampu taktis menerangi peta besar yang tergelar di atas meja logistik. Puluhan mata terpaku pada garis-garis dan simbol yang telah ditandai dengan teliti oleh tim intelijen. Operasi Cahaya Cendrawasih bukanlah sekadar misi militer biasa. Ini adalah pertempuran terakhir dalam kampanye panjang untuk menumpas gerakan separatis yang telah menebar ketakutan di tanah Papua. Berulang kali mereka menyerang pekerja sipil, menjarah perkampungan, dan menghabisi nyawa aparat keamanan yang mencoba menjaga kedamaian. Teror yang mereka tebarkan telah melukai tanah Papua lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Pemerintah tidak lagi bisa menunggu. Dengan setiap serangan yang dilancarkan KKB, semakin banyak nyawa melayang. Infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat setempat terus dihancurkan. Jalanan yang seharusnya menghubungkan desa-desa menjadi jalur kematian yang dipenuhi ranjau dan penyergapan. Kini, tak ada jalan lain kecuali mengakhiri semuanya. Para prajurit di pos komando memahami betul risiko yang mereka hadapi. Lawan mereka bukan sekadar gerombolan bersenjata tanpa rencana. Mereka telah lama menguasai medan, mengenal setiap sudut hutan, setiap jalur sungai, setiap gua persembunyian. Mereka adalah bayangan yang bisa muncul dan menghilang secepat embusan angin di antara pepohonan. Namun kali ini berbeda. Operasi ini telah dirancang dengan cermat selama berbulan-bulan. Intelijen telah mengidentifikasi lokasi persembunyian utama KKB di sebuah lembah terpencil, jauh dari jangkauan masyarakat biasa. Wilayah itu terlindung oleh barisan tebing curam dan hutan yang hampir tak bisa ditembus. Bagi pasukan biasa menerobos, pertahanan alami semacam itu nyaris mustahil. Tapi bagi pasukan elit yang telah bertahun-tahun bertugas di Papua, ini adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Jenderal yang memimpin operasi ini dikenal sebagai sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak berbicara banyak, tetapi setiap keputusannya selalu membawa dampak besar di medan tempur. Di tangannya, Cahaya Cendrawasih bukan hanya operasi militer, tetapi juga strategi yang dirancang untuk menghancurkan KKB hingga ke akar-akarnya. Di berbagai titik, pasukan telah mengambil posisi. Unit penembak jitu bersembunyi di puncak bukit yang menghadap ke lembah, menunggu saat yang tepat untuk menekan pelatuk. Pasukan darat telah bergerak melalui jalur-jalur rahasia, menyusup ke dalam hutan tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, tim Siber Polri bekerja tanpa henti untuk meretas jaringan komunikasi lawan, mengisolasi mereka dari dunia luar. Di langit, drone-drone pengintai berpatroli dengan senyap, mengirimkan gambar langsung ke pusat komando. Dari layar monitor yang dipenuhi titik-titik merah, terlihat jelas bahwa musuh masih belum menyadari apa yang akan terjadi. Mereka berpatroli seperti biasa, berjaga di pos-pos yang mereka anggap aman, tak tahu bahwa dalam hitungan jam, semuanya akan berubah. Ketegangan semakin memuncak. Di salah satu sudut camp, seorang prajurit muda merapikan perlengkapannya dengan gerakan terlatih. Di wajahnya tak ada ketakutan, hanya tekad yang membara. Ia tahu bahwa keberhasilannya malam ini bukan hanya soal kemenangan di medan tempur, tetapi juga soal membawa kedamaian bagi tanah Papua yang telah terlalu lama dirundung kegelapan. Jauh di lembah, di tempat persembunyian KKB, para pemimpin mereka masih duduk di sekitar api unggun kecil, berbincang dalam bahasa yang hanya mereka pahami. Mereka merasa aman, percaya bahwa hutan yang melindungi mereka selama ini akan tetap menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Mereka tidak tahu bahwa di balik bayangan pepohonan, Cahaya Cendrawasih telah siap menyingsing. Malam merayap perlahan di langit Papua, menyelimuti perbukitan dan lembah dengan kegelapan pekat yang hanya sesekali ditembus oleh sinar bulan yang mengintip dari balik awan.
Suasana hutan begitu sunyi, seolah alam sendiri menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Angin yang biasanya bergerak bebas kini terasa berat, membawa hawa peperangan yang semakin mendekat. Di berbagai titik dalam hutan, pasukan gabungan TNI Polri telah mengambil posisi mereka. Setiap langkah diperhitungkan dengan hati-hati, setiap gerakan dilakukan dengan senyap. Komunikasi antar unit berlangsung dalam bisikan lirih melalui radio taktis, memastikan tidak ada suara yang bisa menarik perhatian musuh. Di pos komando utama, layar-layar monitor menampilkan citra langsung dari drone yang terbang tinggi di atas perkampungan KKB. Mereka terlihat lengah, beberapa anggota berjaga di menara pengawas sederhana yang dibangun dari kayu, sementara yang lain duduk berkelompok di dekat api unggun, mungkin sedang berbicara tentang rencana mereka selanjutnya. Tanpa mereka sadari, bayangan kematian telah merayap ke arah mereka. Di salah satu titik penyusupan, regu pasukan khusus bergerak perlahan di antara semak-semak. Nafas mereka teratur, langkah mereka nyaris tak bersuara di atas tanah lembab. Setiap prajurit telah berlatih untuk momen seperti ini. Momen di mana satu kesalahan kecil bisa menjadi perbedaan antara kemenangan dan kehancuran. Mereka membawa senjata dengan peredam suara, memastikan jika mereka harus menembak, tidak akan ada suara yang bisa memperingatkan musuh. Operasi Cahaya Cendrawasih bukan tentang pertempuran terbuka. Ini adalah perang bayangan, serangan senyap yang akan melumpuhkan musuh sebelum mereka sempat mengangkat senjata. Sementara itu, di puncak bukit yang menghadap ke perkampungan KKB, regu penembak jitu telah menyiapkan posisi mereka. Mereka mengatur pernapasan, menyesuaikan bidikan, dan menunggu perintah. Target telah dikunci. Pos penjagaan utama, titik-titik komunikasi musuh, serta pemimpin KKB yang harus disingkirkan lebih dulu. Di dalam camp, tanpa sadar bahwa ajal sedang mengintai, pemimpin KKB masih berbincang dengan anak buahnya. Mereka membicarakan rencana berikutnya. Mungkin serangan ke pos polisi di desa terdekat, mungkin penyergapan terhadap konvoi logistik. Mereka tertawa di bawah cahaya api unggun, merasa percaya diri karena merasa tidak ada yang bisa menyentuh mereka di kedalaman hutan ini, tetapi mereka salah. Dari kejauhan, perintah akhirnya diberikan. Gerakan serentak dimulai. Dari arah utara, tim pertama merayap maju, menyusup ke dalam camp dengan keheningan yang mematikan. Dari selatan, tim lainnya mulai mendekati titik-titik strategis yang harus diamankan lebih dulu. Dari ketinggian, tim penembak jitu sudah siap untuk menembakkan peluru pertama mereka. Dalam hitungan detik, malam yang tenang akan berubah menjadi neraka bagi mereka yang tidak siap. Operasi Cahaya Cendrawasih telah dimulai. Di bawah naungan malam yang pekat, waktu seakan melambat bagi pasukan TNI Polri yang telah mengambil posisi di sekitar perkampungan KKB. Suara hutan yang biasanya dipenuhi oleh nyanyian jangkrik dan suara burung malam kini terasa begitu sunyi, seolah alam sendiri menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Di berbagai titik, pasukan telah bersiaga. Di bagian utara camp, regu penyusup mulai merayap perlahan ke dalam perimeter musuh. Di barat dan timur, tim lain menunggu isyarat untuk serangan simultan. Sementara di atas bukit, para penembak jitu telah mengunci target mereka. Para penjaga yang bersandar santai di menara kayu tak menyadari bahaya yang mengintai mereka dari kejauhan. Perintah telah diberikan. Operasi Cahaya Cendrawasih dimulai dalam hitungan detik. 3, 2, 1. Tepat pada saat yang ditentukan, suara senyap yang mematikan mendahului segalanya. Dari kejauhan, peluru pertama meluncur dari laras senapan penembak jitu, menembus dada salah satu penjaga di menara. Tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sempat mengeluarkan teriakan. Dalam sekejap, 3 penjaga lain menyusulnya, roboh dalam keheningan yang dingin. Sementara itu, dari dalam hutan, pasukan penyusup bergerak cepat. Mereka menghabisi penjaga-penjaga di pintu masuk tanpa menimbulkan suara yang bisa memperingatkan musuh lainnya. Dengan gerakan yang terlatih, mereka menyergap pos komando kecil di dekat camp, menonaktifkan radio komunikasi musuh. Tetapi tak semua berjalan sempurna. Di salah satu sudut camp, seorang anggota KKB yang sedang berjalan menuju pos jaga menyadari sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan mencurigakan bergerak di balik semak-semak. Nalurinya segera menyadarkannya akan bahaya yang mengintai. Dengan cepat, ia berteriak, "Serangan! Serangan!"
Suara itu memecah kesunyian seperti petir yang menyambar, seolah tersentak dari mimpi buruk. Anggota KKB lainnya terbangun dan meraih senjata mereka. Dalam hitungan detik, suasana camp berubah drastis. Api unggun yang sebelumnya menerangi wajah, mereka kini hanya menyoroti ekspresi ketakutan dan kebingungan. Penyergapan telah berubah menjadi pertempuran terbuka. Dari dalam hutan, pasukan TNI Polri merespons dengan cepat. Granat kejut dilemparkan ke tengah camp, menciptakan ledakan keras yang membuat musuh semakin panik. Cahaya putih menyilaukan membuat sebagian besar anggota KKB kehilangan orientasi sesaat, memberi waktu bagi pasukan untuk maju. Serangan datang dari segala arah. Dari sisi utara, pasukan bergerak cepat, menembaki musuh yang masih mencoba memahami apa yang terjadi. Dari barat dan timur, regu lain merangsek masuk, menutup setiap jalur pelarian. Di langit, drone-drone militer terus mengawasi pergerakan lawan, mengirimkan informasi ke pos komando utama. Dari data yang masuk, terlihat jelas bahwa sebagian anggota KKB mulai melarikan diri ke dalam hutan, mencoba mencari perlindungan di antara pepohonan lebat. Tetapi mereka tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Dari udara, serangan dilakukan dengan presisi. Peluru-peluru ditembakkan ke arah musuh yang berusaha kabur. Di darat, regu pemburu segera mengejar, memastikan tak ada satupun yang bisa bersembunyi untuk kembali mengancam keamanan di kemudian hari. Sementara itu, di pusat camp, seorang pemimpin, KKB yang dikenal paling brutal mencoba mengorganisir anak buahnya. Dengan suara lantang, ia memerintahkan perlawanan, menyuruh mereka untuk bertahan mati-matian. Namun, pasukan negara sudah terlalu dekat, dan strategi mereka terlalu terorganisir untuk dihentikan begitu saja. Dalam sekejap, bentrokan semakin sengit. Baku tembak terjadi di antara pondok-pondok kayu yang kini berubah menjadi perisai darurat bagi mereka yang masih bertahan. Tetapi satu demi satu, titik-titik pertahanan KKB mulai runtuh. Darah mengalir di tanah yang dingin, menciptakan pemandangan yang mengerikan di bawah sinar bulan. Mayat-mayat tergeletak di antara puing-puing bangunan yang terbakar. Asap membubung tinggi, membawa aroma mesiu yang menyengat. Pasukan negara terus bergerak maju, menyingkirkan setiap ancaman yang tersisa. Kini, pertempuran hanya menyisakan satu pertanyaan. Berapa banyak yang masih bertahan, dan berapa banyak yang berhasil? Melarikan diri? Di tengah kepulan asap dan reruntuhan, cahaya cendrawasih mulai menyinari kegelapan Papua. Pagi menjelang dengan lambat di atas hutan Papua, menyapu kabut tipis yang masih menggantung di antara pepohonan tinggi. Aroma mesiu masih pekat di udara, bercampur dengan bau hangus dari bangunan kayu yang terbakar semalam. Di tengah sisa-sisa pertempuran, tanah masih bergetar oleh langkah-langkah berat pasukan yang menyisir area, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Pertempuran semalam telah menghancurkan hampir seluruh kekuatan KKB di kamp utama mereka. Sebagian besar anggota telah tewas dalam serangan kilat itu. Beberapa lainnya berhasil melarikan diri ke dalam hutan, tetapi mereka kini tercerai-berai, tanpa persenjataan lengkap dan kehilangan pemimpin utama mereka. Di puncak bukit, tim penembak jitu mulai menarik diri setelah memastikan area sudah aman. Mereka telah memainkan peran krusial dalam serangan ini, menumbangkan target-target utama sebelum mereka sempat mengorganisir perlawanan. Kini, mereka beristirahat sejenak, membiarkan regu darat menyelesaikan bagian akhir dari operasi ini. Di dalam camp yang hancur, pasukan TNI Polri bergerak dengan hati-hati, menyisir setiap sudut yang tersisa. Beberapa anggota KKB yang masih hidup ditemukan bersembunyi di bawah reruntuhan dan segera ditangkap. Senjata-senjata mereka dikumpulkan, amunisi disita, dan semua barang bukti didokumentasikan untuk kepentingan intelijen. Di salah satu sudut camp, sebuah bangunan yang tampak lebih besar daripada yang lain menarik perhatian tim penyisir. Ketika pintunya didobrak, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sejumlah besar persediaan senjata dan amunisi jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Gudang senjata ini membuktikan bahwa kelompok ini telah merencanakan serangan besar di masa depan. Jika operasi ini tidak dilakukan tepat waktu, bisa jadi mereka akan melancarkan aksi yang lebih brutal terhadap warga dan aparat keamanan. Di pos komando utama, laporan mulai mengalir dari setiap unit. Drone masih mengawasi daerah sekitar, memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan dari kelompok musuh yang tersisa.
Sinyal radio dari markas pusat mengabarkan bahwa operasi telah berhasil dengan tingkat keberhasilan hampir sempurna. Tetapi perang belum sepenuhnya usai. Di dalam hutan, beberapa regu pemburu telah dikirim untuk mengejar sisa-sisa anggota KKB yang kabur ke dalam kegelapan malam sebelumnya. Jejak-jejak kaki ditemukan di jalur-jalur sempit, menandakan bahwa ada kelompok kecil yang masih mencoba melarikan diri. Dengan senjata siap di tangan, regu pemburu mulai bergerak mengikuti jejak itu, menyusuri jalan setapak yang semakin jauh ke dalam belantara. Di salah satu titik pertemuan, pasukan berhasil menemukan beberapa anggota KKB yang kelelahan dan sudah kehilangan semangat bertempur. Mereka menyerah tanpa perlawanan, tahu bahwa melanjutkan pelarian hanya akan memperpanjang penderitaan mereka. Dengan tangan terikat, mereka digiring kembali ke camp untuk diproses lebih lanjut. Namun di tempat lain, perburuan masih berlangsung. Beberapa anggota yang tersisa masih memilih untuk bertarung sampai akhir. Mereka menyergap tim pengejar dari balik pepohonan, memaksa baku tembak singkat yang akhirnya hanya berujung pada kekalahan mereka sendiri. Setelah beberapa jam, pengejaran akhirnya dinyatakan selesai. Tidak ada lagi perlawanan yang berarti. Papua, setidaknya untuk saat ini, kembali dalam kendali penuh pasukan negara. Saat matahari semakin tinggi di langit, pasukan mulai menarik diri. Helikopter datang membawa logistik serta tim medis untuk mengevakuasi korban dan mengangkut para tahanan. Di antara pasukan, ada yang tertawa lega, ada yang termenung, mengenang kawan yang gugur dalam tugas. Di atas bukit tempat para penembak jitu pernah bersiaga, kini hanya tersisa jejak kaki dan selongsong peluru kosong. Angin berembus kencang, seolah membawa pesan dari mereka yang telah pergi bahwa perjuangan ini tidak sia-sia. Di kejauhan, suara radio kembali berbunyi. Operasi Cahaya Cendrawasih berhasil. Papua aman. Namun mereka semua tahu bahwa kedamaian ini tidak akan bertahan selamanya. Akan selalu ada ancaman baru, akan selalu ada bayang-bayang yang mencoba merusak ketenangan negeri ini. Tetapi selama masih ada cahaya yang menyinari, selama masih ada mereka yang bersedia berdiri di garis depan, Papua dan Indonesia tidak akan pernah jatuh dalam kegelapan.